enggak gitu, bahkan enggak selalu kayak gitu. Kadang kita pun masih bisa terpantik lagi, dan kadang-kadang kita masih ngerasa sedih, nggak apa-apa gitu. Tapi artinya, nah itu tadi kita sudah bisa lebih mengelola respon kita. Di segmen terakhir, sahabat MK, masih ada waktu untuk kita bersama-sama ya, menyelesaikan yang ada masalah dengan dirinya. Di kali ini sudah ada yang bergabung ya, di segmen terakhir ini ada yang bergabung, dan ini sepertinya merangkum tema kita di malam hari ini, Mbak Sarita. Dari sahabat Erna ya di Jakal, terima kasih sudah bergabung. Langsung kita bacakan atensinya. Ini ingin bertanya Mbak Sarita, katanya kenapa ya saya sering merasa insecure, sering mencari-cari kekurangan diri sendiri, tidak bisa menerima diri sendiri, dan bagaimana katanya, bagaimana ya agar bisa selalu bersyukur dan mencintai diri sendiri, gitu Mbak Sarita. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Erna buat pertanyaannya. Nanti sambil kita menjelaskan tadi yang sudah yang dipaparkan sama Mas Raffi, mungkin insya Allah semoga bisa menjawab juga gitu ya. Insya Allah. Jadi nanti kan, tadi kan kita membahas tuh tentang terus gimana dong caranya supaya kita bisa berusaha untuk selesai dengan diri sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya langkahnya selalu sama seperti yang sering kali kita bahas gitu dalam pertemuan dalam siaran-siaran MK sebelumnya gitu, yaitu 3 hal gitu kan: sadari, terima, kelola gitu. Itu kuncinya adalah 3 hal itu. Kita sadari, kita terima, kita kelola gitu. Gimana maksudnya? Jadi artinya ketika kita bertemu dengan sebuah situasi yang serupa gitu ya. Gini, aku mau ngomong dulu deh. Artinya kita sudah clear dulu ya dengan makna selesai itu tadi, bahwa selesai itu bukan berarti kita nggak pernah ketemu lagi sama masalah yang serupa. Nah, ini harus dicatat ya sahabat MK ya. Jadi tadi saya juga harus memahami juga nih sahabat MK ya. Jadi memang makna selesai itu bukan berarti kita tidak ketemu lagi dengan masalahnya gitu ya. Iya, jadi artinya makna selesai dengan diri sendiri itu bukan berarti kemudian kita tidak bertemu lagi dengan masalah-masalah yang serupa. Tapi pun ketika kita bertemu dengan masalah yang serupa, rasanya sudah berbeda karena kita sudah mampu mengelola respon yang akan kita berikan. Gitu. Nah, itu kita perlu clear dulu di soal itu. Nah, artinya ketika kita jadi artinya ketika kita mau masuk ke jenjang yang berikutnya, pemikiran kita bukan lagi karena aku belum selesai sama diri sendiri makanya aku nggak berani melangkah maju, bukan seperti itu. Tapi artinya kita memang mempersiapkan diri kita belajar untuk punya pengelolaan diri yang baik dan maju gitu, karena yaitu tadi kalau kita nggak maju, ini deh. Artinya gini, kalau kita menunda sesuatu bukan berarti loh masalah serupa itu nggak akan datang lagi di saat kita menunda itu, gitu. Jadi bukan nah itu dia menunda atau nggak menunda, bisa jadi masalah yang serupa itu bukan berarti nggak akan datang, gitu. Makanya kemudian itu tadi yang saya bilang, kita perlu belajar untuk punya pengelolaan diri yang baik dan maju aja, gitu. Karena Yang berarti ketika sebuah situasi yang serupa itu datang, kita sudah punya benteng pengelolaan diri yang baik gitu. Nah, gimana caranya? Itu tadi 3 hal itu tadi: sadari, terima, dan kelola gitu. Ketika situasi serupa itu datang gitu ya, ketika situasi yang serupa itu datang, kita sadari gitu. Sadari apa? Kita sadari apa persepsi kita, apa perasaan kita gitu kan, apa hal yang ingin kita lakukan ketika kita berhadapan dengan situasi itu disadari dulu. Misal ketika misalnya kalau kita tadi contohnya adalah masuk ke jenjang pernikahan gitu, terus kita sudah masuk nih ke jenjang pernikahan. Dulu kita memang punya pengalaman melihat orang tua kita mungkin adu pendapat gitu ya, tidak saling sependapat gitu. Nah, kemudian waktu di pernikahan kita bertemu dengan hal serupa, kayak misalnya kita punya konflik dengan pasangan kita gitu kan. Mungkin kadang kita langsung terpantik bahwa ini kayak dulu hal yang dialami oleh ayah ibuku gitu. Nah, itu disadari dulu gitu, bahwa aku ternyata masih teringat ya dengan hal-hal yang dulu dialami sama orang tua aku. Apa yang aku rasakan? Aku cemas,
aku sedih, aku takut gitu, itu disadari dulu gitu. Nah, berarti apa nih yang harus aku lakukan untuk kemudian aku punya respon yang baik dalam menghadapi kondisi ini gitu. Nah, itu pun kita perlu sadari loh, mungkin kita perlu memflashback juga gitu dulu, gimana sih cara orang tuaku menyelesaikan masalah yang mungkin kurang efektif gitu ya, yang mungkin kemudian membuat sebuah pertengkaran yang lebih besar gitu. Nah, berarti ketika aku tidak mau mengulang hal itu di rumah tanggaku, apa yang harus aku lakukan gitu. Berarti respon apa yang aku harus berikan supaya masalah ini tidak jadi seperti permasalahan orang tuaku dulu gitu. Nah, itu tadi fungsinya, bahwa kita menyadari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita lakukan gitu. Kita terima bahwa kita bisa merasakan itu dan kita sedang merasakan itu. Seperti yang tadi saya bilang kan, bahwa selesai itu bukan berarti ketika kita bertemu dengan situasi yang serupa terus kita senang gitu. Bukan berarti terus kemudian kita ngerasa bahwa oh aku udah nggak apa-apa, enggak gitu. Juga tapi gitu ya. Tapi ketika pun kita ngerasa sedih, ketika kita ngerasa kecewa, ketika kita ngerasa takut gitu, ya nggak apa-apa, itu namanya emosi gitu, itu namanya rasa gitu. Jadi kita terima aja bahwa oh ya aku sedang merasakan seperti ini. Jadi apa nih yang harus aku lakukan ketika aku bertemu dengan situasi seperti ini? Yeah. Gitu. Mungkin kalau level lebih lanjutnya respon dari seseorang itu mungkin begini ya Mbak ya, bener nggak ya? Sudah biasa. Gitu nggak sih Mbak? Udah biasa kok, udah nggak usah dipikirin lah, nggak usah terlalu dimasukin ke hati, udah biasa itu mah, saya udah bisa ngelolanya lah gitu ya. Ya mudahnya barangkali gitu ya Mbak ya. Nah itu dulu pernah kita bahas tuh Mas, kalau nggak salah di saya lupa di segmen yang mana ya, tapi itu pernah kita bahas, artinya ya sudahlah, itu punya dua hal, punya dua makna gitu. Artinya ya sudahlah, karena kita nggak mau atau kita deny atau kita mengabaikan masalah itu gitu. Tapi sebenarnya kita gondok di belakang gitu ya. Atau kemudian kita memang ya sudah karena kita menyadari bahwa ketika aku hanya terus berkutat sama masalah ini hanya akan merugikan diriku. Nah itu beda antara ya sudah yang menolak dengan ya sudah yang punya kesadaran gitu. Nah kita dia sudah yang mana gitu. Jadi artinya ya itu tadi, makanya penting banget untuk menyadari, kemudian kita menerima, dan kemudian kita mengelola gitu. Itu adalah bagaimana kemudian kita bisa kemudian kita bisa memaknai bahwa kita sudah selesai sama hal ini. Nah, kadang-kadang itu tadi kan seringnya adalah kita merasa bahwa kalau misalnya aku masih sedih, kalau misalnya aku masih ngerasa masih terpantik emosinya dengan hal itu, berarti aku belum selesai dong. Nah kadang-kadang kan ada orang yang berpikir seperti itu gitu, berarti aku belum selesai dong dengan hal ini, terus jadinya bikin kita down lagi gitu. Aku memang nggak selesai sama hal ini, enggak gitu. Tapi itu tadi, kita sadari bahwa emosi itu adalah sesuatu yang sangat wajar kita rasakan ketika kita memang bertemu dengan situasi yang nyata, yang memang itu situasi itu sensitif untuk kita gitu. Jadi kita menyadari bahwa emosi itu sesuatu yang wajar selama dia tidak mengganggu adaptasi kita untuk menghadapi hal-hal serupa. Misal nggak kemudian bikin kita jadi ngurung diri, nggak mau ini, jadi intinya tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Selama emosi itu tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari, tidak mengganggu intinya kita sedih tapi ternyata kita masih bisa kok mau kerja, masih mau menyapu, masih mau masak gitu, ya nggak apa gitu. Emosi itu adalah sesuatu yang sangat wajar kita rasakan gitu. Nah ini yang sekaligus saya mau menjawab pertanyaannya Mbak Erna tadi gitu kan, bahwa ketika kita merasa insecure, ketika kita merasa bahwa kadang-kadang kita mengoreksi diri kita, itu sebenarnya nggak masalah selama kita tidak larut dalam hal itu gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita bertemu dengan situasi yang misalnya kita harus masuk ke lingkungan yang baru, terus kita ketemu sama orang yang kita tahu memang dia pintar banget gitu ya, terus membuat kita merasa insecure, itu sebenarnya sesuatu yang wajar gitu. Selama, maksudnya kan itu adalah respon awal gitu kan, bahwa misalnya kita mau ikut perlombaan terus kita tahu bahwa ada juara bertahan di situ gitu kan, kemudian kita ngerasa bahwa aku bisa nggak ya menang dari dia, itu sesuatu yang sangat wajar gitu. Jadi jangan kemudian dikira bahwa jangan kemudian berpikir bahwa punya emosi negatif itu adalah sesuatu yang sangat salah gitu. Maksudnya kayak aku harusnya nggak punya perasaan insecure sama sekali gitu, enggak juga gitu ya. Tapi artinya adalah kita lagi-lagi itu tadi menyadari, kemudian kita menerima bahwa kita insecure, terus
apa nih yang harus aku lakukan gitu, mengevaluasi diri. Dan terus tadi kalau nggak salah ada bahasa ini aku nggak bisa selalu bersyukur gitu, itu sangat manusiawi gitu kan, bahkan makanya itu dinamakan itu kenapa kok levelnya kita sebagai manusia itu adalah ikhtiar gitu ya. Ya karena kita memang untuk bersyukur, untuk bisa sabar itu perlu diusahakan gitu. Sabar itu bukan berarti diem gitu kan. Bersyukur tuh bukan berarti kemudian apapun yang akan datang ke kita terus aku harusnya bisa bersyukur, enggak gitu. Tapi bersyukur itu memang perlu dibangun gitu. Kalau ada sesuatu hal yang memang tampak buruk bagi kita, kita memang perlu untuk berusaha melihat sudut pandang yang lainnya gitu agar kita bisa bersyukur. Jadi bukan berarti kayak setiap kali ada hal yang mungkin terasa buruk bagi kita, terus kita kok masih susah gitu ya untuk bisa mensyukuri hal tersebut, terus kita sudah ngejudge diri kita, aduh aku nih nggak bisa bersyukur. Nah itu tuh malah akan lebih membebani psikis kita 2 kali. Baik. Gitu. Iya. Baik, begitu ya sahabat MG ya. Jadi yang saya tangkap juga di malam hari ini adalah rumusnya agar kita bisa lolos ya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di hidup kita. Yang kita bisa maknai ya sahabat MG, tadi rumusnya adalah STK, sadari, terima, dan kelola. Nah poinnya adalah ada di kelolanya ya di malam hari ini sahabat MG. Terima kasih Mbak Sarita, ini kita agak overtime ya. Ini baru saja ada yang masuk lagi ya atensinya, tapi mohon maaf sahabat MG, kita memang waktunya terbatas dan memang buru-buruan ya, cepat-cepatan atensinya yang kita akan bahas di setiap pertemuannya, khususnya di program Menikmati Hidup bersama psikolog Mbak Sarita dari Teman Baik ya, psikolog Teman Baik. Mbak Sarita, mohon maaf ini Mbak, kita harus berpisah dulu ya. Terima kasih Mbak atas ilmunya di malam hari ini sudah berbagi. Ya, sama-sama dan insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.